Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 5. In this video, we want to present to you about our LCS or leadership communication skill. Jadi di video ini kita akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia jika bisa. Dan sebelum kita mulai, kita mau perkenalan dulu nih terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Ahmad Warjid Nohono, ada Raffi Ardian Yusuf, ada Muhammad Aksel Galian Putra, ada Dafara Khairunisa, Ramadan Nisha, dan Amalia Swastika Indra Prastia. Dalam diskusi pada kali ini, kita akan mengambil tema yaitu FGD, yaitu Focus Group Discussion, dan kita sudah menghadirkan nih narasumber dari teman kita, ya kan. Teman kita ini narasumbernya, wih, udah mantep banget lah, udah ngediriin banyak sekali nih, saya baca di CV-nya nih. Gitu. Oke, mungkin dari narasumber sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, narasumber. Okay, hi everyone. First of all, thank you so much for inviting me here. Perkenalkan, nama aku Ji Hana. Biasa dipanggil Ji atau Gia. Nice to meet everyone here. And ya, semoga apa yang nantinya aku sampaikan bisa berguna untuk kebutuhan research dan tugas yang akan nantinya dikerjakan oleh kelompok ini. Thank you. Baik, terima kasih. Kak Gia ya tadi ya? Iya, widih. Kak Gia nih, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan ya, karena saya udah penasaran banget nih sama apa yang sudah dilakukan Kak Gia ya kan. Saya lihat-lihat Kak Gia ini udah ngediriin withyacht.id ya Kak. Nah, mungkin Betul dari saya banget. sendiri pengen nanya, kenapa sih Kak Gia ini ngediriin withyacht.id? Oke, silakan Kak Gia mungkin. Oke, thank you so much for the question. Jadi alasan simple sebenarnya kenapa I built with Youth Indonesia at the first place is because aku awalnya itu sadar kalau mental health di Indonesia itu masih minim. Sebenarnya actually enggak minim. Everyone already know about mental health and already aware about it. Tapi masih banyak orang yang kayak menyepelekan itu. Jadi kayak tahu, sekedar tahu aja, cuma udah disepelein. Nah, jadi di sini aku harap tuh pas aku bangun With Youth, aku harap With Youth ini bisa berguna sebagai wadah dan juga edukasi gitu ya, maksudnya wadah edukasi dan juga wadah untuk mereka yang mungkin sekiranya nggak punya teman untuk cerita dan bisa cerita ke With Youth. Jadi di With Youth itu kayak kita kan posting about misalnya mental illness gitu ya, konten-konten about mental illness dan kita juga open our DM. Jadi kalau emang ada yang cerita, ada yang mau cerita atau ada yang mau curhat, mau sekedar sharing-sharing kecil gitu, kita open banget di Instagram kita. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu halnya juga dan kedua aku pernah merasakan di tempat di mana aku nggak tahu mau cerita ke siapa dan aku ngerasa kayak kalau aku cerita tentang my mental illness, sekiranya orang tuh nggak semuanya ngerti dan orang pasti kayak ada yang kayak nyepelein gitu. Nah, aku harap orang-orang yang pernah ada di posisi aku waktu itu bisa sekiranya tahulah at least mereka mau kemana gitu. Oke, bagus banget ya teman-teman ya. Dari saya sendiri juga kayak pernah merasakan hal itu deh, ya kan. Kayak semua orang pernah merasakan, aduh nih saya lagi ada sesuatu nih ya kan, lagi pengen menceritakan sesuatu ke orang, tapi orang ini bukannya malah ngasih solusi, malah menyepelekan ataupun malah jadi ngata-ngatain jatuhnya. Gitu ya Kak maksudnya? Oke. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi dari kalian? Saya mau bertanya, ini Oke, mungkin silakan. kita sedikit mundur ke belakang gitu kali ya, Gi. Apa sih kayak pengalaman atau hal yang memicu Gia gitu, buat Gia tuh berani buat diriin organisasi ini gitu? Oke, thank you so much. Jadi, awalnya nggak berani, sejujurnya nggak berani. Jadi, karena dari awal, dari dulu aku itu pengen jadi psikolog, tapi nggak dibolehin sama orang tua, dan, pada akhirnya aku tuh masih masih gimana ya, masih kayak pengen nih
pengen ngebantu orang tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, sebelum aku bangun With Youth, aku itu join satu organisasi dulu namanya Green Welfare Indonesia, dan di situ aku baru ngerti caranya berorganisasi dan segala macam. Nah, di situ aku baru sadar kayak, oh, apa bikin organisasi aja ya tentang mental health, karena kalau Green Welfare itu tentang environment gitu. Nah, terus aku di situ mikir kayak, apa bikin organisasi aja ya, tapi looking back, youth organization itu famous atau kayak mm, going up gitu kayak apa sih namanya, banyak youth organization yang terbangun tuh saat pandemik. Tapi setelah sekarang kalau lihat sekarang itu banyak youth organization yang udah pada bubar. Jadi kayak cuma sekedar hype up, pas hype doang gitu loh. Di pas pandemi kan orang nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Dan semua orang bikin organisasi. Tapi sekarang, kalau ngeliat sekarang tuh organisasi-organisasi udah pada hancur, udah pada bubar. Nah itu karena mereka nggak fokus sama apa yang mereka diriin. Jadi awalnya tuh aku agak takut juga mau bangun With It karena takut kayak, aduh bisa nggak ya, mampu nggak sih gue nih sebenarnya gitu. Nah tapi ya udah akhirnya jalanin pada akhirnya sampai di saat yang sekarang tuh, oh ternyata bisa gitu. Nah jadi, pemicunya itu sih awalnya nggak tahu mau bantu orang caranya gimana, tapi pada akhirnya, memutuskan untuk bikin organisasi dan ya it works actually. Aku bisa help a lot of people dan hopefully aku bisa, hopefully sih semua bukan, aku udah bisa ngebantu, tapi hopefully aku udah membantu mereka yang pernah datang ke With Youth atau aku personally untuk minta bantuan, gitu. Oke, keren banget teman-teman jawabannya. Saya sampai speechless dengarnya, keren banget sih. Parah-parah. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya dong mau bertanya, Ya, silakan. ini KGI ini kan founder nih ya, pasti kan punya bawahan-bawahan pun yang mungkin, nggak maksudnya nggak ini ya, ada aja yang kayak rese atau keras kepala, mungkin kayak mood-nya juga berantakan gitu. Nah, gimana sih buat, ngadepin orang-orang kayak gitu? Oke, thank you so much for the question. Ini sejujurnya bener banget ya. Aku pas dengar pertanyaannya, sejujurnya ini emang salah satu apa ya, kesusahan ngebangun sebuah organisasi di mana orang kan banyak kepala ya, kepala orang-orang itu beda-beda isinya. Jadi nyatuin pendapat itu susah banget, apalagi lebih ke tim inti ya. Kalau aku sendiri tuh lebih ke tim intinya karena mungkin kalau the whole team member itu kan maksudnya mereka bisa ikutin atasan mereka. Cuma ya kepala-kepala mereka, kepala-kepala divisi mereka kan ngikutin aku. Nah, gabungin suara, gabungin sebuah opini dan gabungin sebuah saran itu susah pas di core team gitu, di tim inti. Itu agak susah karena, mmm, orang tuh nggak semuanya mau dengerin apa yang aku minta gitu. Pasti ada yang punya pendapat sendiri dan lain-lain. Caranya sebenarnya, aku dulu orang yang cukup egois. Bisa dibilang aku dulu orang yang cukup egois dan maunya aku yang didengar gitu. Cuma setelah, kenal sama mereka semua, kenal sama banyak kepala ini, mau nggak mau aku harus ngerendah. Maksudnya kayak aku nggak bisa kayak gini terus. Kalau kayak gini nggak bakal jalan. Nah, jadi kayak ke akunya itu sebagai, maksudnya bisa dibilang aku chief of mereka kan, aku megang chief eksekutif, itu mau nggak mau aku harus dengerin apa kata mereka dan harus apa ya, encerin diri aku sendiri juga, encerin otak aku, jangan sampai dingin, jangan sampai beku. Karena pernah sekali kejadian aku keras kepala juga, ikutan keras kepala ya kayak mereka, ikutan keras kepala kayak mereka, ujung-ujungnya berantem. Jadi ada lah, pasti berantem tuh ada ya di sebuah, kelompok gitu. Tapi ya udah pas, setelah itu, di mana aku udah sadar kalau aku harus nurunin ego aku juga dan aku harus mau dengerin mereka, ya udah dan, mmm, cara understand mereka aja sih. Kalau mereka keras kepala, harus ada cara pendekatannya sendiri, di mana semua orang itu pendekatannya beda-beda. Jadi aku nggak treat mereka the same, tapi aku treat mereka itu personally. Kayak orang A itu orangnya kayak gimana. Kalau dibatuin, dia makin batu. Jadi jangan dibatuin. Ya kalau mau deketinnya, gimana, lo maunya gimana. Jadi ya
lebih ke pendekatan secara pribadi dan harus kenal sih, kalian tuh kerja sama siapa, gitu. Hope it clears. Oke, keren banget guys. Mungkin intinya tadi kita jangan nurutin ego kita yang pertama. Yang kedua itu kita harus bisa ngikutin orang lain ya. Biar kita tuh bisa jadi satu padu, bukan lagi pecah belah jatuhnya gitu ya Kak. Ya G ya. Oke, lanjut mungkin dari kalian ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya, Silakan Pak. Kak Gia kan udah ngikutin banyak kegiatan ya dari CV-nya juga, dari kepanitiaan acara segala macam sampai sekarang udah memberanikan diri jadi founder organisasi tentang mental health. Nah, menurut Kak Gia sendiri nih, sebagai seorang pemimpin, kira-kira apa sih hal atau kemampuan yang wajib dimiliki agar apa yang dipimpin itu berjalan dengan baik dan mulus? Terima kasih. Oke, thank you so much for the question. Iya, jadi balik lagi ke yang tadi, di mana kita harus kenal kita kerja sama siapa. Jadi kalau kita nggak kenal kita kerja sama siapa, ya mereka bakal seenak-enaknya mereka. Maksudnya kayak, ya kalau orang yang easy going, maksudnya bukan easy going sih, lebih ke kayak orang yang iya-iya aja, mereka akan dengar apa yang kita omongin. Tapi kalau orangnya batu, ya mereka nggak bakal mau dengar, karena mereka maunya dengerin isi kepala mereka sendiri. Nah, di situ dimana aku bilang, harus kenal sama orang yang deket sama kita, harus kenal sama orang yang kerja sama kita, itu ya biar itu, jadi kita tahu gimana cara kita, mungkin ngatur mereka atau pendekatan ke mereka itu lebih baik ke cara yang seperti apa. Nah, setelah kita udah tahu orang-orang di tim kita itu seperti apa, ya pada akhirnya kita bakal bisa bekerja sama dan, pada akhirnya bisa nyatuin pikiran. Jadi dari event-event atau kegiatan-kegiatan yang udah pernah dilaksanain sama With Youth atau aku pribadi sama organisasi aku yang lain, ya caranya itu nyatuin pikiran dengan cara kalau emang nggak ada orang yang mau ngalah nih, ya mau nggak mau aku yang ngalah dan aku harus tahu gimana sih caranya ngedeketin mereka atau gimana caranya bikin mereka bisa denger sama apa yang kita omongin, gitu. Berarti tadi itu with apa ya? Treat with personality gitu ya. Personality masing-masing gitu. Oke. Oke, lanjut mungkin dari kalian ada yang mau bertanya lagi? Selanjutnya saya mau nanya nih, Silakan, Brenda. kan Kak Gia nih sebagai seorang leader, misalnya ada event-event, gimana sih caranya biar event itu sukses, Kak? Oke, thank you so much for the question. Jadi sebenarnya penentuan acara sukses itu menurut aku by the end gitu. Jadi kayak feedback yang kita dapat itu apa. Nah, jadi baiknya setelah acara, setelah sebuah kegiatan itu harus ada survei, kayak survei, maksudnya kayak biar tahu aja audiens ini mau apa dari kita atau audiens ini expecting apa dari our events gitu. Nah, jadi menurut aku sebuah kesuksesan acara itu di mana saat partisipannya itu bisa ngasih feedback yang baik ke kita. Jadi apapun yang partisipansnya nantinya akan bicarakan, maksudnya akan kasih tahu balik ke kita itu harus bagus. Nah, jadi menurut aku cara planning event atau kayak apa ya, considerate that event itu successful itu dari pesertanya. Jadi bukan gimana caranya, menurut aku bukan gimana caranya acaranya itu bisa berjalan dengan baik dan segala macam, tapi juga nyaman untuk participants-nya. Jadi bukan cuma acaranya nanti sukses tapi bagi panitia aja, tapi bagi participants-nya enggak, karena kayak kurang nih atau gimana, karena nggak bikin mereka nyaman. Jadi kalau aku personally saat bikin sebuah acara itu mikirin gimana kira-kira partisipannya tuh bakal mikir apa sih kalau misal acara itu kayak gini. Jadi membayangkan aja di posisi kalau aku lagi sebagai audiens, kira-kira aku mau nggak ya ikut event kayak gini? Kira-kira aku bakal feel kayak gimana ya kalau aku nantinya di event ini bakal kayak gini gitu. Jadi menempatkan diri jadi partisipan yang sekiranya nantinya kita bisa tahu nih output dari event kita itu nanti bakal kayak gimana ke partisipan gitu. Thank you. Oke, thank you Gia. Berarti kita harus bisa memposisikan juga nih sebelum kita membuat satu acara atau event,
sebagai partisipan dan apa yang mereka ekspektasikan gitu ya Gia ya. Dan kita Iya, juga betul. sebagai panitia juga harus mengimbangkan dana dan segala macamnya karena kan kita juga berposisi sebagai panitia di kala itu. Mungkin gitu ya Gia ya. Oke. Yes. Lanjut mungkin ya, ada lagi? Pertanyaan terakhir nih, tips dari Kak Gia dong, gimana caranya jadi leader yang baik? Okay, thank you so much for the last question. Sebenarnya aku not saying that I'm a good leader also, aku masih banyak kurangnya. Cuma seenggaknya gimana caranya kita bisa put boundaries ya, karena di sebuah tim itu menurut aku ada orang-orang yang suka cross the boundaries. Jadi walaupun kita dekat sama orang itu, tapi mereka tuh harus tahu batasannya. Walau di organisasi ya, mereka harus tahu kalau mereka itu misalnya bawaan aku gitu ya. Dan mereka bawaan aku dan mereka nggak bisa ngedahuluin aku. Nah, jadi di situ gimana kita put boundaries sama others, tapi juga nggak put boundaries-nya tuh bukan yang kayak lo tuh bukan siapa-siapa, lo bukan siapa-siapa gitu gitu lah. Maksudnya jadi put boundaries-nya nggak sampai kita jatuhnya jadi senioritas, nggak jatuhnya jadi nggak main jabatan. Tapi gimana caranya mereka bisa santai sama kita, tapi mereka nggak cross the line, mereka nggak nyepelein kita juga sebagai ketua gitu. Nah, abis itu menurut aku leader yang baik juga harus bisa kontrol diri sendiri, karena kalau kita nggak bisa kontrol diri sendiri, orang lain pasti nggak bakal bisa. Jadi kalau emang kita nggak bisa dong ngarepin kalau semua orang bisa mengkontrol diri dia dengan baik atau mereka semua orang tuh bisa dengerin kita. Nggak, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi saat kita nggak bisa mengkontrol orang lain, ya kita harus mengkontrol diri kita sendiri. Kita bisa nggak sih sebenarnya nempatin diri kita itu di posisi di mana orang-orang lain itu bakal dengerin kita, tapi juga kita nggak jatuhnya nggak senioritas. Pokoknya gimana caranya kita bisa nempatin diri sebagai ketua, bukan ketua yang gimana-gimana, tapi ketua yang also friendly dan juga bisa bangun good environment gitu di lingkungan kerja mereka. Dan yang terakhir, menurut aku gimana caranya seorang ketua itu bisa memimpin dengan baik sih, karena kalau emang ini one thing that I've learned dari berapa tahun ini selama aku berorganisasi, nggak semua orang bisa jadi leader. Jadi leadership skill itu nggak semua orang punya. Nah, di situ menurut aku saat orang lain nggak punya skill leadership itu, kita yang emang ngerasa mungkin kita punya, kita harus gunain itu dengan baik. Jadi kita harus manfaatin dengan apa yang udah kita punya, dengan ya gimana caranya kita ngatur orang nggak ngerugiin mereka gitu, nggak ngatur yang sekedar kayak nyuruh aja gitu. Yeah, I think that's it sih about being leader. Yang penting bisa apa ya, jujur juga sih sama tim lainnya. Jadi gimana pun caranya sebagai leader kan contoh ya. Dia harus bisa jadi contoh yang baik. Hopefully kalau emang kita bukan keras kepala nih, misalnya balik lagi ke contoh keras kepala. Kalau kita nggak keras kepala dan tim member kita semuanya keras kepala, ya hopefully mereka bisa jadi nggak keras kepala karena kita bisa nyontohin yang baik dan mereka bisa kayak, oh dia nggak sekeras kepala itu ya, atau maksudnya kayak dia tuh nggak batu kok, kayaknya gue bisa sih dengerin dia. Karena lama-lama menurut aku pribadi itu orang yang keras kepala lama-lama bakal lulus sama orang yang emang bisa ngasih mereka santai gitu kayak ya udah santai aja gini, tapi bisa ngasih tahu mereka dengan baik. Nah, menurut aku mereka lama-lama bakal luluh karena kejadian ya, maksudnya di organisasi aku. Orang-orang yang keras kepala awalnya tuh keras kepala banget, tapi pada akhirnya ya mereka luluh-luluh juga karena ya ngerasa ngelihat aku ya udah, walau dulu pas aku marah-marah mereka ikutan marah-marah, ya sekarang waktu aku nggak marah-marah mereka jadi kayak ah udah deh dia udah nggak marah-marah lagi kok gitu. Jadi gimana kita bisa present ourselves aja in front of others. That's it. Thank you. Thank you banget nih dari Gia udah ngasih tipsnya ya barusan, keren-keren banget memang Gia nih udah tidak diragukan lagi lah istilahnya teman-teman ya, keren banget. Oke mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya buat sesi kali ini, dan tadi kita juga sama Gia udah membahas pertama kenapa Gia mendirikan withyo.id ya kan, kenapa alasannya, dan mungkin pengalaman-pengalaman dari Gia sendiri gitu kan ya, dan mungkin tadi Gia udah banyak menjelaskan soal
tentang leadership ya tadi, gimana cara Gia menghadapi member atau anggota yang memang istilahnya rese lah, istilahnya gitu ya. Dan mungkin segala macamnya tuh udah Gia pernah cobain istilah asam garam kehidupan di dunia organisasi ya. Nah, oke, mungkin dari kita itu aja. Gia, terima kasih kepada narasumber udah berkenan hadir pada sesi FGD pada kali ini. Mungkin that's it from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.